Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agil Baihaq dengan NPM 220 dari kelas SB. Saya ingin mempresentasikan tentang filsafat ilmu desain. Yang pertama kita bahas adalah ontologi dalam ilmu desain. Ontologi ini membahas tentang apa yang ada dalam konteks ini, apa yang menjadi dasar keberadaan desain sebagai ilmu, lalu proses dan hasil. Yang pertama ada desain sebagai proses. Desain bukan sekedar aktivitas artistik, tetapi merupakan upaya sistematis untuk mengubah kebutuhan menjadi solusi. Ada dua aspek utama dalam proses ini. Yang pertama ada aspek kreatif, yaitu menghasilkan ide dan bentuk baru. Yang kedua ada aspek fungsional dan ekonomis, yaitu menghasilkan produk yang efektif, efisien, dan serbaguna. Lalu ada perbedaan antara desain dan seni murni, adalah bahwa seni berorientasi pada ekspresi estetik, sementara desain berorientasi pada fungsional dan kegunaan nyata. Lalu yang kedua ada desain sebagai hasil. Desain tidak hanya menghasilkan objek visual, tetapi juga benda yang dirancang secara sengaja untuk tujuan tertentu. Mengandung makna sosial karena lahir dari interaksi antara desainer, pengguna, produsen, dan lingkungan sekitar. Ada contoh, sebuah iklan jus bukan hanya komposisi gambar dan teks, tetapi juga komunikasi antara pelaku bisnis, desainer, dan konsumen. Lalu yang kedua kita bahas adalah epistemologi dalam ilmu desain. Dari mana pengetahuan desain berasal? Epistemologi adalah kajian tentang cara kita memperoleh, membangun, dan memahami pengetahuan. Dalam ilmu desain, pengetahuan tidak lahir dari satu sumber, tetapi merupakan hasil persilangan banyak disiplin ilmu. Yang pertama ada ilmu disiplin sebagai medan multidisiplin. Contohnya, yang pertama ada humaniora, yaitu memberikan makna, simbolisme, narasi, nilai, estetika, dan identitas. Yang kedua ada ilmu sosial, memahami perilaku, empati, budaya, dan partisipasi masyarakat. Lalu yang ketiga ada ilmu alam, yaitu mengenal karakteristik material, ergonomi, dan persepsi indrawi. Lalu yang keempat ada ilmu matematika, yaitu mengatur struktur, proporsi, dan logika visual. Lalu yang kelima ada ilmu teknik, yaitu mendukung realisasi teknis desain seperti teknologi, UX, dan produksi. Lalu ada ilmu seni dan estetika, yaitu menyediakan ekspresi kreatif, entusiasi, dan daya tarik visual. Ilmu desain menjabatani sebagai dunia estetika, budaya, teknis, dan ilmiah. Lalu ada tahapan pemikiran dan pengetahuan dalam desain. Yang pertama ada empati. Desainer melakukan observasi dan keterlibatan langsung dengan pengguna. Contohnya didukung oleh psikolog, antropologi, dan sosiologi. Yang kedua ada definisi masalah. Masalah dirumuskan dari sudut pandang manusia atau user-centered, didukung oleh komunikasi, logika, praktis, dan analisis sosial. Lalu yang ketiga ada
ideated, eksplorasi ide, menghasilkan ide melalui riset, brainstorming, dan metode kreatif. Didukung oleh metodologi riset, studi literatur, dan kreativitas. Yang keempat ada prototype atau purwarupa, membuat representasi fisik dari ide untuk diuji secara praktis, yang didukung oleh teknik, ergonomi, filsafat, reflektif. Lalu yang terakhir ada tes atau uji coba, uji solusi atau uji coba untuk mengumpulkan masukan dari pengguna. Biasa didukung oleh statistik, UK, dan desain berbasis data. Lalu kesimpulan epistemologis adalah ilmu desain tidak bersifat tunggal, tapi tumbuh dari berbagai pendekatan ilmiah, teknik, dan humanistik, mengutamakan pengalaman langsung, empati, eksperimen, dan kolaborasi antar disiplin. Bukan hanya mencari kebenaran, tetapi menciptakan solusi yang berguna dan bermakna. Lalu selanjutnya kita membahas tentang aksiologi ilmu desain atau etika dalam desain. Aksiologi adalah kajian tentang nilai. Dalam konteks ini, membahas nilai-nilai etis yang melekat dalam proses dan hasil desain. Lalu ada beberapa nilai desain dalam aksiologi ini. Yang pertama, desain sebagai artefak bernilai. Setiap produk desain tidak netral. Artefak membawa pesan budaya, nilai moral, dan ideologi baik disadari maupun tidak. Contohnya, desain kemasan bisa memperkuat stereotip atau menyuarakan inklusivitas. Lalu yang kedua ada hierarki nilai budaya. Setiap budaya memiliki nilai dominan, misalkan efisiensi, kesopanan, kebersamaan. Desain harus memilih dan menyesuaikan nilai-nilai tersebut yang merupakan keputusan etis. Lalu yang ketiga ada relativisme budaya. Apa yang etis dan estetis dalam satu budaya bisa berbeda di budaya lain. Desainer perlu sensitivitas terhadap nilai lokal dan tidak memaksakan nilai global atau pribadi. Lalu yang keempat ada isu tambahan. Desain sebagai alat propaganda. Apakah desainer bertanggung jawab atas dampak sosial dari ideologis dari karyanya? Estetika desain menuntut kesadaran akan potensi manipulasi dan penyebaran nilai. Dan terakhir ada kesimpulan etis. Desain dalam tindakan etis dan politik bukan sekedar teknis atau estetik. Desainer perlu bertanggung jawab atas nilai dibawa dan disebarkan oleh desain mereka. Lalu yang keempat, kita membahas tentang aksiologi ilmu desain. Ini masih tentang aksiologi, tetapi ini beda poin, yaitu estetika dan nilai keindahan. Selain nilai moral, desain juga mengandung nilai estetis yang penting untuk pengalaman pengguna. Yang pertama ada nilai estetika sebagai pengalaman dan kepuasan. Estetika memberikan kenyamanan, emosional, dan psikologis. Penggunaan merasa puas, bangga, dan terhubung secara personal dengan desain yang indah. Lalu yang kedua ada estetika sebagai respon pertama. Ekspresi visual seringkali menjadi penilaian pertama sebelum fungsinya dicoba. Desain yang menarik visualnya bisa mengunggah minat dan keterlibatan lebih lanjut. Lalu yang ketiga ada
Keindahan sebagai isyarat kualitas. Desain yang terlihat indah sering diasosiasikan dengan mutu tinggi. Estetika mempengaruhi persepsi terhadap profesionalitas, kredibilitas, dan keseriusan produk. Lalu yang keempat ada estetika universal versus partikular. Secara universal, estetika yaitu simetri, golden ratio, harmoni itu dianggap indah secara umum. Sedangkan partikular yang terdapat motif, warna, simbol itu tergantung budaya, konteks, dan tradisi lokal. Lalu ada kesimpulan estetis. Estetika adalah bagian dari fungsi. Desain bukan sekedar hiasan. Desain yang sukses menggabungkan fungsi, makna, dan keindahan secara harmonis itu desain yang luar biasa. Lalu terakhir penutup, posisi ilmu desain dalam filsafat. Ilmu desain adalah ilmu praktis dan reflektif yang menjawab kebutuhan melalui pendekatan kreatif dan empati. Menghasilkan karya bermakna sosial dan estetik, berdiri pada pondasi multidisipliner yang terus berkembang, mengandung dimensi etis dan estetis yang menuntut tanggung jawab desainer terhadap masyarakat. Desain bukan hanya menggambar atau membuat barang, tetapi menciptakan masa depan melalui pengalaman yang dalam atas manusia, budaya, teknologi, dan nilai-nilai kehidupan sosial. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.